kasih banyak wawasan sama kita pentingnya kesehatan tadi ya, organ intim ya dokter ya, yang sangat harus dijaga banget. Sama seperti kecantikan harus dijaga, ya kan? Samping kita duduk, kalau kita duduk ya, tekanan kepada juga kurang untuk mengedang. Tapi kalau kita jongkok, tekanannya juga akan lebih cepat. Jadi tidak mudah terjadi yang namanya konstipasi atau tidak bisa buang air besar. Wah, ini ternyata sudah ada penelitiannya. Jadi sekarang daripada kembali nih ke toilet yang sifatnya lebih kepada, kan dulu kan kalau toilet terus terang ya, punten nih dokter, kalau toilet untuk jongkok tuh biasanya di kamar pembantu, ya kan? Kamar kita kan toiletnya judul yang pakai dari Jepang tuh, yang air panas, air dingin semprotannya dari belakang turun naik ke atas, itu justru penyebab penyakit. Karena ketika kita nyalakan dari air dari belakang, itu air dari nya masuk ke dalam vagina. Nah itulah namanya teknologi belum tentu secara kesehatan baik. Nah, yang kedua, gunakan celana dalam dari katun. Dari katun. Saya nggak pernah ngomong, ngapain sih bu pakai celana dalam dari jaring-jaring, emang mau nangkep lele? Kan saya pernah ngomong tuh di YouTube. Karena banyak sekali ibu-ibu tuh pakai celana dalam nilon yang mahal, yang tapi nggak bisa nyerap keringat, semua jamurnya masuk. Beberapa kali pasien tuh dokter, kok saya udah ke dokter Boyke nggak sembuh keputihannya. Mana celana dalam ibu lihat? Tuh bu, ini dari nilon. Dokter udah ngomong apa? Abis dokter, masa celana dalam saya sama punya pakai celana dalam mbak saya juga pakai yang katun. Ya ibu, cari katun yang mahal kan banyak. Tapi jangan yang nylon, yang jaring-jaring, yang bentuk segitiga itu tidak menyerap keringat. Sementara kita negara tropis. Akhirnya sekarang lumayan, sudah tidak pernah lagi keputihannya. Nah dok, untuk pemakaian celana dalam sendiri untuk mereka nih, pria dan wanita ya, apakah ada perbedaan? Masa paling lama untuk berganti itu berapa jam dok? Jam 6 sore, jam 6 pagi sampai jam 6 sore udah ganti langsung. Harus wajib ganti ya? Dua kali. Jangan dibulak balik, itu bukan CD. Dibulak balik itu ya itulah yang membuat akhirnya virusnya banyak. Dok, curiga apa anak-anak band ya pada ketawa soalnya? Iya. Ya boleh sampai diiringin ini ya keyboard ya. Baik dok, ini pertanyaan bagus banget tadi. Udah terjawab ya, saya jawab ya. Oke. Yang lain ibu sok. Silakan dokter Boyke di dia. Ayo dokter Boyke susah loh untuk konsultasi, waktunya padat. Ayo mumpung lagi ada waktu, boleh bertanya. Baik dokter, ada Nikita Willy mau bertanya. Iya. Silakan Nikita Willy. Ibu, nggak apa-apa bu. Ibu beli diamond investasi. Ibu harus tahu ya, ini waktu ulang tahun perkawinan saya ke-10, istri saya beliin ini, saya masih ingat di pasar baru 10 juta. Sekarang udah orang kalau saya tanya tawarin berapa, sudah menjadi 130 juta. Jadi naik 15 kali lipat. Berlian saya nih, habis saya akan jual meskipun orang bilang suka-suka, saya akan jual. Karena ini ada kenangan 10 tahun kawin. Istri saya kebetulan dokter radiolog, dia nabung bu, pengen ngasih ke papa sesuatu yang mau di papa pakai, ya udah. Karena diamond itu adalah lambang daripada cinta yang abadi. Istri saya juga punya choker, punya segala macam lah. Ya mas, saya juga karena dia senang sama namanya berkomunikasi. Saya juga senang dengan beliau. Betul, kebetulan ada bapak-bapaknya juga ya dok ya di sini dok ya. Ada beberapa bapak-bapak yang ayo kita support ya istrinya biar semakin cantik ya dokter ya, semakin bergairah dalam rumah tangga. Setuju nggak para wanita? Setuju dong. Tepuk tangan untuk para wanita biar para ayah langsung lumer, langsung beliin yang paling bagus. Sementara kan top spendernya baru 248.936. Jam 3 mau kita tutup. Kalau udah ditutup maka nggak bisa lagi jadi top spender. Ayo tingkatkan lagi belanjanya, masih bisa. Sekarang kita Willy, silakan. Mana yang mau bertanya lagi? Silakan ini dokter. Mau tanya apa penyebab penyakit kista dan prostat? Kista satu ya. Penyakit kista itu adalah penumpukan cairan pada seorang wanita di indung telur. Biasanya nih bu, ada kebiasaan jelek ya pada orang-orang dengan penyakit kista. Apa? Orang-orang yang biasanya kena penyakit kista, anak perempuannya itu waktu kecil tuh bu, sering sekali yang namanya misfinya itu setelah dia kencing dikasih bedak. Nah, si bedak itulah yang masuk sampai ke saluran telur, indung telur anak-anak tersebut. Itu bahaya. Kemudian
butiran bedak itu diam di situ. Ketika dia menjadi dewasa, dia menimbulkan kista. Itu salah satu penelitiannya seperti itu. Jadi kalau anak ibu kecil, misalnya sudah mandi, sudah kencing, cuci saja pakai biasa atau dilap pakai produk itu juga paling serap. Berhenti, kasih sabun, udah selesai. Jangan dikasih bedak lagi. Oke, satu. Pakai sabun bayi paling aman. Kemudian yang kedua, kalau prostat apa? Prostat itu bengkak karena suaminya kurang melakukan hubungan seks. Akibatnya apa? Cairan yang harusnya keluar secara alami setiap seminggu itu 2 kali di hubungan seks tertahan. Akibatnya apa? Karena ditahan di dalam, akhirnya yang terjadi apa? Bengkaklah si prostatnya itu, yang namanya dehydroepiandrosterone. Jadi kalau ibu-ibu sayang sama suami, layanilah suami minimal seminggu 2 kali. Minimal ya dok ya. Minimal. 1 minggu sekali orang mengatakan juga itu bisa membantu, tapi paling bagus seminggu 2 kali karena yang namanya sperma itu dia harus dikeluarkan setiap 3 hari, 4 hari sekali. Baik, sudah terjawab ya. Baik, ini kita Willy udah terjawab tadi. Jadi anak kecil nggak pakai habis kencing misalnya nggak boleh pakai bedak. Berarti orang dewasa juga nggak boleh dok? Ya nggak boleh. Pokoknya kalau orang dewasa kan kita ada tuh yang semprotan, ada yang pakai sabun itu aja, itu udah gampang sekali Bu. Anak-anak saya yang perempuan, mantu, ya sama. Pakai yang begitu bukan karena apa-apa. Harga nggak seberapa, tapi kita bisa menjaga. Betul. Dan juga yang memasuki usia menopause 35 tahun ke atas, Bu jangan mau buru-buru menopause. Saya kasih tahu, menopause itu jadi nenek-nenek nggak enak, perlambat. Jadi umur boleh nambah, tapi menopause kita perlambat, Bu. Keriputnya kita perlambat. Dengan menopause itu sudah terbukti sampai ada yang mengatakan dokter ini mesti diekspor ke, udah yang minta tuh Jerman, Rusia, udah minta Belanda, udah minta. Cuma kan kita kan prosedurnya panjang banget kan, harus ISO sekian yang susah lah. Betul, produknya dokter Boyke kita juga ada di luar ya. Ada di jadi Bu silakan di luar. Silakan. Melihat sampai ke yang semprotan sampai ke yang laki-laki juga kita sediakan. Ibu pengen membahagiakan laki-laki, suami belikan Pro Alki supaya dia stamina-nya tetap baik, Bu. Betul. Pasti tetap bisa seminggu 2 kali melakukan hubungan seks. Ini mah bingung saya mah, ada orang ya laki-laki melakukan hubungan seks cuma sebulan sekali. 2 minggu sekali, ngapain itu sperma mau jadi kalkulan kaling, saya bilang. Baik, semoga bermanfaat ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau bertanya. Oke, Ibu Haja Aida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dokter. Dok, saya mau tanya, apakah kalau orang yang sudah diangkat rahimnya, entah itu dari kista atau kanker rahim, itu pasti menopause dini, dan apakah bisa ada penyakit itu lagi yang tumbuh di luar rahim gitu dok, setelah pengangkatan rahim? Oke. Ya, terima kasih. Dokter Terima kasih Ibu. Dokter selalu mengatakan tolong. Dokter kandungan saya bilang jangan terlalu sembarangan. Dikit-dikit angkat rahim, dikit-dikit angkat rahim. Di Singapura tuh kayak gitu. Miom segede trik aja mesti diangkat rahim. Saya bilang, "Bagus dok, dokter apa sih dokter Singapura ngapain saya minta second opinion ke dokter?" Nggak usah Ibu. Miom itu akan mengecil ketika kita memasuki usia menopause. Kista juga akan mengecil, jadi nggak perlu diangkat. Kecuali kalau kanker atau miomnya sudah segede kepala bayi atau miomnya di atas 5 cm, 7 cm. Kalau masih kecil-kecil mah ngapain? Nanti juga hilang sendiri kok. Zaman kan? Ya pekerjaannya dokter kandungan kan memang di situ, ya kan? Nah, apakah dok kalau sudah diangkat menopause ini dia tidak mens, tapi tidak berarti dia menopause sepanjang indung telurnya tidak diangkat. Karena menopause sangat berkaitan dengan produksi hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh indung telur. Jadi kalau mau diangkat tapi ditinggalin aja dok ininya ya dok ya, indung telurnya, karena dia akan memproduksi hormon
estrogen dan progesteron untuk menjaga menopause. Tapi kalau sudah 50 ya tentu fungsi inulturnya juga berkurang. Dokter, kalau sudah diangkat begitu supaya tetap nggak kering gimana? Kita bisa bantu dengan menggunakan krim, dengan menggunakan minyak zaitun, yang penting steril ya. Dan jangan ibu mau, mama kan udah nggak punya rahim, izinin papa dong kawin lagi, itu salah. Ya, tidak ada alasan karena emang penis papa masuk. Kalau penis papa masuk sampai ke rahim, saya izinkan kawin. Penis papa kan cuma sampai bentok di vagina aja. Jadi tidak perlu takut. Kalaupun dia harus terpaksa diangkat rahim, harus ibu tinggal menikah lagi oleh suami. Ya seperti itu. Baik, dokter terima kasih sudah berbagi Sama-sama. banyak hal tentang kesehatan, terutama untuk para wanita. Para pria juga wajib menjaga Para pria wajib. personal hygiene dan menjaga tadi alat vitalnya agar tetap sehat dan produktif ya, dokter ya. Dan semua produk-produk dokter hari ini ada di depan. Boleh dibeli dari sekarang, boleh ya. Boleh saja, karena dokter itu berharap cita-cita dokter dari dulu, wanita Indonesia itu jangan cuma sehat tapi juga harmonis dengan suaminya. Amin. Demikian juga para suami jangan cuma kaya aja, cuma hebat aja, tapi juga perkasa di atas ranjang.